Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 102. Nyai Ageng berdua di belakang kedua gadis itu benar-benar menjadi cemas. Mereka tidak mau mengorbankan orang lain untuk keselamatan mereka. Karena itu Nyai Ageng Gajah Sora berkata, biarlah kami selesaikan urusan kami ini. Menyingkirlah. Tenangkan hati Nyai Ageng berdua, sahut Wilis, dan kedua perempuan yang ketakutan itu menjadi semakin tidak mengerti. Dalam pada itu Rara Wilis dan Widuri sudah tidak melihat kesempatan lain, kecuali mengusir orang gila itu dengan kekerasan. Karena itu tiba-tiba Widuri berbisik, serahkanlah kepadaku, Bibi. Rara Wilis meredupkan matanya. Ia menjadi ragu-ragu. Gadis kecil ini masih terlalu sukar untuk mengendalikan dirinya. Kalau kemudian Galunggung itu terbunuh oleh Widuri, masih belum diketahui apakah Ki Ageng Lembu Sora membenarkannya. Karena itu maka ia menjawab, aku sajalah yang menyelesaikannya, Widuri. Ia bersenjata, jawab Widuri, sedangkan Bibi tidak. Apalagi Bibi tidak siap dengan pakaian wajar untuk bertempur. Kau juga tidak, Widuri, sahut Wilis. Ketika Galunggung kemudian tertawa kembali sambil melangkah maju. Wilis berkata, berikan kalungmu itu kepadaku. Aku pernah menggunakan segala macam senjata, selain kehususan dalam bermain pedang. Rantaimu itu akan lebih baik daripada sulur-sulur kayu yang pernah aku pakai berlatih dengan Eyang Pandan Alas. Widuri ragu-ragu sejenak. Namun Wilis berkata tegas, serahkanlah. Orang gila itu sudah hampir mulai. Widuri tidak dapat berbuat lain daripada melepaskan kalung peraknya. Kemudian ia melangkah surut berdiri di samping Nyai Ageng Gajah Sora yang menjadi bertambah cemas. Pergilah, pergilah, teriaknya. Biarlah Nyai, sahut Widuri, Bibi Wilis akan dapat menjaga diri. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora tak dapat berbuat apa-apa lagi. Galunggung sudah berdiri selangkah di muka Wilis. Pada saat itu, Rara Wilis terpaksa menyangkut ujung kain panjangnya pada sabuknya. Pada saat itulah pedang Galunggung teracung di dadanya. Sambil tertawa ia berkata, sayang dada ini akan tembus oleh senjataku. Rara Wilis mengerutkan keningnya, mata orang itu benar-benar mengerikan. Namun Rara Wilis adalah gadis yang tabah. Karena itu ia bergeser dari tempatnya. Bahkan ia telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Ia tidak memegang rantai Widuri di pangkalnya dan menggunakan cakra yang tersangkut di rantai itu untuk melawan Galunggung. Tetapi Rara Wilis memegang pada ujungnya di mana cakra itu tersangkut. Bahkan cakra itu dilepaskannya dan diserahkan kepada Widuri. Widuri melihat bagaimana Rara Wilis mempergunakan senjatanya. Karena itu ia segera memakluminya, bahwa Rara Wilis agaknya hanya ingin mengusir Galunggung dari banjar desa itu. Ketika sekali lagi suara Galunggung menggelegar, Rara Wilis membentaknya dengan nada yang tinggi, diam, dan tinggalkan tempat ini. Tiba-tiba tawa Galunggung berhenti. Ia memandang Rara Wilis dengan mata merah, katanya, apa maumu? Tinggalkan tempat ini, ulang Rara Wilis. Galunggung memandang semakin tajam. Gadis ini memang cantik. Tapi baginya, bagi otaknya yang sudah tidak waras lagi, lebih baik menjadi kepala perdikan yang kaya raya daripada menuruti perintah itu. Jarak jangkau pada kedudukan kepala daerah perdikan disangkanya terlampau pendek. Bukankah tinggal membunuh Arya Salaka, Gajah Sora dan Lembu Sora saja? Mudah sekali, mudah sekali. Karena itu ia menggeram, jangan gila. Jangan menghalangi aku. Kau yang gila, bantah Rara Wilis. Galunggung menjadi benar-benar marah. Dan tiba-tiba ia menakut-nakuti Wilis dengan pedangnya. Pedang yang telanjang itu diacung-acungkannya dengan gerakan menghentak-hentak. Berdesirlah dada Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora. Namun Rara Wilis bergeser pun tidak. Jangan berlaku seperti buta terong, teriak Widuri yang tidak dapat menahan gelinya melihat solah Galunggung. Mendengar kata-kata itu Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora menjadi heran. Galunggung yang marah dalam kegilaannya itu dianggap sebagai suatu pertunjukan yang mengasyikkan oleh gadis ini. Meskipun Galunggung telah hampir gila, namun kata-kata Widuri itu telah memanaskan kupingnya. Karena itu ia berteriak, tutup mulutmu atau aku akan menyobeknya. Widuri benar-benar nakal. Ia malahan tertawa kecil. Dan karena Galunggung tak dapat menahan diri lagi.
Langsung ia meloncat dengan pedang terulur, tidak menyerang Rara Wilis tetapi menyerang Endang Widuri. Bagaimanapun Galunggung mencoba mempergunakan setiap kemampuan yang ada dalam dirinya, namun dengan lincahnya Widuri berhasil menghindarkan dirinya. Seperti seekor kijang ia melompat ke samping. Tetapi ia tidak berani menentang maksud Rara Wilis, karena itu ia tidak membalasnya. Malahan ia lari seperti seekor kelinci dan bersembunyi di belakang Rara Wilis. Namun tawanya masih saja terdengar, meskipun gadis nakal itu berusaha untuk menahannya. Wilis melihat sikap Widuri itu dengan menahan nafas. Ketika Widuri sudah berdiri di belakangnya ia berbisik, "Jangan terlampau nakal Widuri." "Aku tidak dapat menahan geli bibi," jawabnya. Namun ia tidak berani lagi mengganggu orang gila itu. Galunggung telah benar-benar menjadi marah. Pedangnya kemudian diputar-putarnya di atas kepala. Sambil berteriak-teriak ia meloncat menyerang Rara Wilis. Namun Rara Wilis sudah bersedia. Dengan cepatnya ia meloncat ke samping, kemudian rantai di tangannya pun diurainya. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora meskipun tidak memiliki kemampuan bertempur dan tata bela diri namun mereka adalah istri-istri kepala daerah perdikan, yang dalam kedudukannya sekali dua kali pernah dilihatnya perkelahian, meskipun hanya dalam latihan-latihan laskar-laskar mereka. Karena itu, ketika mereka melihat bagaimana Endang Widuri menghindar dan bagaimana Rara Wilis dengan gerak sederhana membebaskan dirinya dari serangan Galunggung, mereka pun menyadari bahwa wajarlah kalau kedua gadis itu sama sekali tidak takut menghadapi Galunggung. Maka, ternyata dalam perkelahian berikutnya, Galunggung tidak lebih daripada seorang raksasa rucah, tak berguna, yang bertempur melawan kesatria-kesatria Pandawa. Meskipun ia berjuang mati-matian, namun yang dapat dilakukan hanyalah meloncat-loncat tak karuan. Bahkan sekali dua kali rantai Rara Wilis telah menyentuh tubuhnya, dan membuat bekas luka yang nyeri. Kulitnya seperti terkelupas dan darah menetes dari luka-luka itu. Namun Wilis tidak benar-benar hendak melukainya, karena itu, sengatan rantai itu pun tidak terlampau berbahaya. Tetapi ketika Galunggung menjadi semakin menggila, Rara Wilis pun menjadi muak. Karena itu serangannya dipertajam, dan Galunggung menjadi semakin terdesak. Meskipun demikian masih saja ia berteriak dan memaki-maki. Akhirnya serangan Rara Wilis semakin terasa berat. Pangkal rantai perak itu mematuk-matuk seluruh permukaan kulitnya. Bahkan pipinya, hidungnya dan dahinya. Kulit Galunggung itu telah dipenuhi oleh jalur-jalur merah dan lecet-lecet berdarah. Dalam kesibukannya mempertahankan diri itulah Galunggung mendengar suara Rara Wilis, "Tinggalkan tempat ini. Menghadaplah Ki Ageng Lembu Sora, dan mintalah maaf kepadanya." "Persetan dengan orang itu," jawab Galunggung, tetapi belum lagi mulutnya terkatup, pangkal rantai itu benar-benar mengenai bibirnya. "Gila," teriaknya, dan darah mengalir dari bibir yang tebal itu. "Jagalah mulutmu," bentak Rara Wilis, "pergi dan turuti perintahku." Galunggung tidak menjawab. Tetapi terasa bahwa ia tak akan dapat melawan gadis itu. Karena itu tiba-tiba matanya yang liar melingkar-lingkar mencari pintu keluar dari ruangan yang celaka itu. Sesaat kemudian ketika beberapa kali lagi tubuhnya disakiti oleh rantai Rara Wilis, Galunggung meloncati pintu dan berlari ke halaman. Rara Wilis tidak segera mengejarnya ketika ia melihat Galunggung berhenti. Orang gila itu berdiri dengan mengacung-acungkan pedangnya kepada Rara Wilis yang berdiri di pintu sambil memaki habis-habisan. Akhirnya Galunggung berkata, "Aku tidak dapat membunuhmu. Sayang, kau terlalu cantik. Tetapi kalau lain kali kau berani melawan aku lagi, aku tidak mau memaafkan." Sekali lagi Widuri tidak dapat menahan geli hatinya. Ia tertawa tertahan-tahan, sedang kedua tangannya menutup mulutnya. "Jangan banyak tingkah," teriak Galunggung dari halaman. "Gadis kecil itu akan aku lumatkan kalau ia berani menghina aku lagi, kepala daerah perdikan Pangrantunan Lama." Rara Wilis tidak menjawab. Ia melangkah setapak maju sambil memutar rantainya. Melihat sikap Rara Wilis, Galunggung mundur beberapa langkah. Kemudian tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan menghambur lari menyusup regol. Namun di kejauhan suaranya masih terdengar, "Awas kalau kau sekali lagi berani melawan aku. Aku cerai kau." Wilis tertegun di tempatnya. Apakah ia harus menangkap orang gila itu? Ia akan menjadi sangat berbahaya bagi penduduk dan orang-orang yang akan dijumpainya. Beruntunglah kalau ia bertemu Arya Salaka atau Lembu Sora.
Tetapi kalau para prajurit mengeroyoknya beramai-ramai, maka nasibnya akan sangat menyedihkan. Pada saat ia termangu-mangu itulah terasa dua pasang tangan memeluknya sambil terisak-isak. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora mengucapkan terima kasihnya dengan uraian air mata. Duduklah Nyai Ageng, kata Wilis. Lalu kepada Widuri ia berkata, Widuri, lihatlah di luar regol, kalau Galunggung berbuat sesuatu terhadap orang-orang yang ditemuinya, tetapi jangan berbuat terlampau jauh. Baik, Bibi, jawab Widuri. Dan ia pun segera melangkah keluar setelah ia menerima rantainya kembali. Dengan langkah yang cepat, Widuri berjalan di jalan kecil di muka halaman Banjar Desa itu. Kemudian ia membelok ke kanan, menyusur jalan satu-satunya itu. Tiba-tiba ia berhenti. Di kejauhan ia melihat Galunggung berdiri berhadap-hadapan dengan seorang yang bertubuh tinggi dan besar. Dengan tangkasnya Widuri menyelinap, dan kemudian menyusup halaman, ia pergi mendekati orang gila itu. Sekali-kali Widuri harus meloncati pagar-pagar batu, dan sekali-kali ia harus menyusup gerumbul-gerumbul liar yang masih berserakan di sana-sini, di halaman-halaman yang kosong dan terbentang di antara rumah-rumah kecil. Ketika ia sudah mendekati tempat Galunggung berdiri, maka ia pun mendengar apa yang dipercakapkan mereka. Galunggung, terdengar orang yang tinggi besar itu berkata, marilah kita pergi ke Banjar Desa. Sebentar lagi Ki Ageng Lembu Sora akan datang. Darinya kau akan mendengar beberapa keterangan yang perlu. Yang terdengar adalah derai tertawa Galunggung. Kemudian jawabnya, aku temui di sini seorang pengkhianat lagi. Jangan berkata begitu, sahut lawan bicaranya, orang tinggi itu. Ketika Widuri sempat mengintip mereka, maka tahulah Widuri, bahwa orang yang tinggi itu adalah salah seorang pemimpin Laskar Pamingit, yang pernah didengarnya dipanggil dengan nama Wulungan, meskipun ia belum mengenal langsung. Kau tinggal memilih Kakang Wulungan, Lembu Sora, Gajah Sora, Arya Salaka atau Galunggung, kata Galunggung kemudian. Apanya yang harus aku pilih? Tanya Wulungan. Mereka adalah pengkhianat-pengkhianat. Sepeninggal Sawung Sariti, akulah yang paling berhak atas kedudukan yang sudah dicapainya. Sebab akulah kawan yang paling setia. Dan akulah yang telah memberinya berbagai jalan untuk mencapai cita-citanya itu, jawab Wulungan. Wulungan pun kemudian melihat mata Galunggung yang liar itu. Maka katanya, katakanlah itu kepada Ki Ageng. Akulah kepala daerah Perdikan sekarang, kata Galunggung. Atas nama kepala daerah Perdikan Pamingit, ikutlah aku. Wulungan menjadi tidak sabar lagi. Apa kau bilang, bantah Galunggung, atas nama kepala daerah Perdikan Pamingit? Omong kosong. Akulah kepala daerah Perdikan itu. Mata Galunggung menjadi semakin merah dan liar, bahkan ujung pedangnya sudah mulai bergerak-gerak. Kemudian orang gila itu berteriak, pengkhianat ini harus aku selesaikan. Sebelum Wulungan sempat berkata sesuatu, Galunggung sudah menyerangnya. Untunglah Wulungan cekatan. Ia berhasil menghindar dan sekali lagi ia mencoba mencegah Galunggung. Jangan berbuat sesuatu yang akan mencelakakan dirimu sendiri. Ki Ageng Lembu Sora akan menghukummu. Sekali lagi Galunggung menyerang sambil berteriak, akulah yang akan menghukumnya. Sekali lagi Wulungan terpaksa meloncat menghindari, namun Galunggung yang gila itu tidak mau berhenti. Bahkan ia menyerang semakin buas. Sehingga kemudian, terpaksa Wulungan pun mencabut pedangnya dan di jalan desa itu pun terjadilah suatu perkelahian antara Galunggung, pemomong Sawung Sariti yang otaknya digoncangkan oleh kekecewaan, melawan Wulungan yang terpaksa membela dirinya. Karena itu, Wulungan telah melawannya dengan pedang pula, maka Widuri tidak menampakkan diri. Ia masih saja berada di balik pagar sambil mengintip apa yang terjadi. Tetapi akhirnya ia tidak puas dengan lubang retak pagar batu itu, sehingga kemudian ia meloncat dan duduk dengan enaknya di atas pagar. Wulungan dan Galunggung melihat kehadirannya. Mata Galunggung yang liar itu menyambarnya beberapa kali. Kemudian ia berteriak, "Hi gadis gila! Kubunuh kau!" Widuri tertawa sambil menggoyang-goyangkan kakinya yang berjuntai. Tetapi ketika ia akan menjawab, terdengar Wulungan berkata, "Hinggar, kembalilah ke Banjar Desa. Orang ini dapat berbahaya bagimu." Tetapi Widuri tidak beranjak dari tempatnya. Kakinya masih berjuntai. Sambil tersenyum ia menjawab, "Tidak, Paman Wulungan. Aku tidak takut kepadanya, karena di sini ada Paman Wulungan." "Ah," desis Wulungan. Sekali lagi matanya menyambar gadis itu.
Tampaknya Widuri memang tidak takut sama sekali. Namun Wulungan tidak begitu senang melihat sikapnya, semata-mata karena Wulungan mencemaskan keselamatan gadis itu. Sebab Wulungan masih belum tahu siapa sebenarnya Endang Widuri. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk memikirkan nasib Widuri. Serangan Galunggung semakin lama menjadi semakin garang, bahkan kemudian membabi buta. Mula-mula Wulungan selalu mencoba untuk mempertahankan diri saja, sambil menunggu kedatangan rombongan dari makam, dengan demikian ia mengharap dapat menangkap Galunggung hidup-hidup. Tetapi agaknya tidak dapat berlaku demikian. Serangan Galunggung benar-benar berbahaya baginya. Karena itu, Wulungan kemudian terpaksa membalas setiap serangan Galunggung. Sehingga akhirnya pertempuran itu pun menjadi bertambah sengit. Meskipun demikian, Wulungan yang otaknya tidak terganggu, masih selalu berusaha untuk berhati-hati. Serangan-serangannya tidak mengarah ke tempat-tempat yang berbahaya. Ia ingin melumpuhkan lawannya tanpa membahayakan jiwanya. Tetapi Wulungan bukanlah Rara Wilis atau Endang Widuri. Wulungan dalam ilmu tata bela diri berada dalam tataran yang sama dengan Galunggung. Karena Wulungan tidak bertempur dalam puncak ilmu yang dimilikinya, maka dengan tidak disangka-sangka, sebuah goresan menyobek pundaknya. Wulungan terkejut dan dengan satu lontaran panjang ia melangkah surut. Terasa betapa pedihnya pundak kiri yang terluka itu. Ketika ia sempat melihat luka itu, betapa ia menjadi marah. Darahnya mengalir melumuri baju dan menetes membasahi tanah kelahirannya oleh tangan kawan sendiri. Karena itu tiba-tiba ia menggeram pendek, dengan suara gemetar. "Galunggung, apakah kau sudah benar-benar gila?" Galunggung tertawa keras, sambil menunjuk luka di pundak itu ia berkata, "Kakang Wulungan, luka itu hanyalah sebuah luka yang kecil. Meski demikian kau telah menjadi pucat dan ketakutan. Karena itu berjongkoklah. Inilah kepala daerah perdikan yang baru." Wulungan tidak dapat menahan hatinya yang bergelora. Meskipun ia telah lama bergaul dalam satu lingkungan suka duka dengan Galunggung, namun sifat-sifat Galunggung sejak lama tidak disukainya. Kini, orang itu telah melukai dan menghinanya. Dengan demikian, maka seperti tergugahlah semua ketidaksenangannya akan sifat-sifat Galunggung itu. Karena itu, maka untuk terakhir kalinya ia berkata, "Atas nama Ki Ageng Lembusora, aku memperingatkan kau sekali lagi untuk yang terakhir. Persetan dengan Lembusora. Sebentar lagi aku bunuh dia sesudah aku membunuhmu," jawab Galunggung dengan sombongnya. Mendengar jawaban itu, hati Wulungan benar-benar terbakar. Ternyata Wulungan benar-benar gila. Gila dengan pedang di tangan adalah sangat berbahaya. Karena itu, maka Wulungan tidak menunggu Galunggung menyerangnya. Wulungan menyerang. Pedangnya terjulur. Meskipun demikian pedang itu tidak mengarah lambung, dada atau leher lawan. Betapapun marahnya Wulungan, namun ia tidak bermaksud membunuh lawannya itu. Tetapi karena keraguan-raguan itulah maka Galunggung sempat menghindarkan diri. Pedang Wulungan yang mengarah kepala itu dapat dihindarinya. Dengan tertawa nyaring Galunggung memutar pedangnya, dan dengan dahsyatnya ia membalas serangan Wulungan. Tetapi Galunggung tidak berpikir wajar. Ia tidak ragu-ragu dalam setiap ayunan pedangnya. Karena itu serangannya sangat berbahaya. Wulungan terkejut melihat sambaran pedang Galunggung. Untunglah ia sempat membungkukkan kepalanya. Dan berdesing pedang itu tidak lebih segaris di atas kepalanya. Dengan demikian akhirnya Wulungan mengambil keputusan untuk melawan Galunggung dengan segenap kemampuan yang ada padanya. Ia harus menyelamatkan dirinya, meskipun seandainya ia terpaksa membunuh lawannya. Maka, kemudian adalah perkelahian yang seru. Galunggung menyerang seperti angin ribut, sedang Wulungan bertahan dan menyerang kembali seperti serigala yang marah. Widuri yang melihat pertempuran itu kini tidak tertawa-tawa lagi. Ia melihat bahaya yang mengancam keduanya. Justru karena ilmu yang mereka miliki berada pada tingkatan yang sama, maka mereka berdua mempunyai kesempatan yang sama. Membunuh atau dibunuh. Tunjuk luka di pundak itu ia berkata, "Kakang Wulungan, luka itu hanyalah sebuah luka yang kecil. Meski demikian kau telah menjadi pucat dan ketakutan." Dalam kebimbangan itu Widuri menyaksikan perkelahian itu berlangsung. Apakah ia harus mencegah perkelahian itu, membantu Wulungan atau membiarkannya? Dalam kebimbangan itu Widuri menyaksikan perkelahian itu berlangsung terus. Desak-mendesak silih berganti. Keduanya mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri masing-masing, sebab mereka masing-masing tidak mau dadanya ditembus oleh pedang lawan.
Dalam keadaan itu, Wulungan sudah tidak teringat lagi, apakah Galunggung itu akan ditangkapnya hidup atau mati. Yang ada di kepalanya adalah pilihan hidup atau mati. Gemerincing pedang beradu telah mengejutkan daun-daun dan bunga-bunga luar di sekitarnya. Burung-burung dan belalang beterbangan menjauhi bunyi yang mengerikan itu yang sesekali diselingi oleh teriakan Galunggung memaki. Dalam keadaan yang demikian, Widuri menjadi semakin berbimbang hati. Tetapi lambat laun dilihatnya bahwa keseimbangan itu meskipun perlahan-lahan sekali. Wulungan ternyata memiliki suatu keuntungan, bahwa Galunggung tidak menggunakan otaknya dengan baik. Dalam nafsu gilanya, Galunggung telah kehilangan sebagian pengamatan diri, sehingga ia bertempur tanpa mempergunakan perhitungan yang cermat. Sedang Wulungan, meskipun kemarahan telah memuncak dan membakar dadanya, namun dalam olah pedang ia masih dapat melihat segala kemungkinan dengan baik. Widuri yang melihat perkelahian itu menarik nafas lega. Ia benar-benar gadis aneh, namun kadang berbuat seperti orang dewasa. Memang umurnya sedang menginjak masa peralihan. Sebelah kakinya memasuki masa kedewasaan, sebelah kakinya masih berada di dunia anak-anak. Dalam masa pancaroba itu Widuri sering berbuat yang aneh-aneh. Sekali nafsunya untuk berkelahi melonjak-lonjak di dalam dadanya, tetapi ia kadang menunjukkan sifat keibuan yang sejuk. Pada saat itu Widuri dapat melihat keadaan dengan baik. Ketika ia melihat kelebihan Wulungan, maka dibiarkannya pertempuran berlangsung. Biarlah mereka menyelesaikan urusan mereka tanpa campur tangan orang lain. Dengan demikian Ki Ageng Lembu Sora pasti akan menerima keadaan yang terjadi dengan tanpa campur tangan orang lain. Tanpa perasaan sesal dan kecewa. Tanpa menyalahkan siapapun di luar lingkungan kekuasaannya. Tetapi tiba-tiba terjadilah hal di luar dugaannya. Selagi Widuri menonton dengan enaknya, dilihatnya Galunggung dengan tiba-tiba mencakup segenggam pasir. Sebelum Wulungan sempat berbuat, ditebarkannya pasir ke matanya. Wulungan terkejut, dengan gerak naluriah ia memejamkan matanya, namun beberapa butir pasir telah menyakitkan matanya, sehingga karenanya gerakannya pun terpengaruh pula. Pada saat yang demikian itu terdengar Galunggung tertawa nyaring. Berbaring dengan suara itu terdengar Wulungan mengumpat, "Gila kau Galunggung." Dan Wulungan mencoba membuka matanya, namun mata itu telah menjadi kabur. Ia tidak dapat melihat lawannya dengan jelas selain bayangannya yang hitam seperti bayangan hantu. Yang dilakukan oleh Wulungan hanyalah meloncat mundur sejauh-jauhnya untuk mendapatkan waktu membersihkan matanya itu, namun Galunggung pun meloncat menyusulnya. Widuri melihat kecurangan itu. Perasaan muaknya tiba-tiba bangkit kembali. Dengan serta-merta ia melompat turun, dan berkatalah gadis itu dengan nada nyaring, "Ki Galunggung, kau telah berbuat curang." Galunggung tidak mau mendengarkan kata-kata itu. Lawannya telah hampir lumpuh. Alangkah mudahnya untuk membunuhnya pada saat yang demikian itu. Pada saat berbahaya itu Wulungan mendengar suara Widuri. Ia masih sempat memikirkan nasib gadis yang kehadirannya adalah sebagai seorang tamu pamingit. Karena itulah ia berteriak, "Pergilah Ger, pergilah." Pedang Galunggung sudah terjulur ke arah perut Wulungan. Betapapun sakit mata Wulungan, namun ia mencoba untuk melihat gerak Galunggung. Namun sekali lagi ia hanya melihat bayangan hantu hitam menerkamnya. Dalam keadaan putus asa, Wulungan menggerakkan pedangnya seperti baling-baling. Ia mencoba untuk melindungi dirinya. Namun ia sadar bahwa usahanya itu adalah usaha yang sia-sia. Tetapi ternyata bayangan yang hitam tidak segera menyentuh tubuhnya dengan ujung pedangnya. Bahkan kemudian ia mendengar Galunggung memaki-maki habis-habisan. Wulungan segera mengusap matanya, dan membersihkannya dengan ujung kainnya. Ketika ia membuka matanya, meskipun masih agak kabur, ia melihat Galunggung bertempur. Hampir ia tidak percaya pada matanya yang kabur itu. Galunggung bertempur dengan gadis yang duduk berjuntai di atas pagar batu tadi. Dengan mulut ternganga ia melihat perkelahian itu. Benar-benar mengagumkan. Gadis kecil itu bertempur dengan rantai putih berkilat-kilat di tangannya. Dan yang tak dapat dimengerti, pertempuran itu seperti perkelahian antara kucing dan tikus. Galunggung benar-benar mirip seekor tikus raksasa yang sama sekali tak berdaya menghadapi kucing kecil itu. Ketika mata Wulungan itu telah sembuh kembali, dan kembali ia dapat melihat setiap garis di wajah Galunggung, maka timbullah rasa malunya. Malu kepada gadis itu. Karena itu, kemudian ia pun berkata, "Angger yang perkasa, lepaskanlah tikus itu. Biarlah aku yang menangkapnya."
Kau sudah baik, Paman, tanya Widuri. Mudah-mudahan aku dapat melawannya, sahut Wulungan. Suaranya datar dan rata, namun di dalamnya mengandung tekanan kemarahan yang meluap-luap. Marah kepada Galunggung atas segala perbuatan gilanya dan kelicikannya. Widuri kemudian melepaskan lawannya. Kembali ia menonton sebuah perkelahian yang sengit. Galunggung masih saja berteriak-teriak memaki-maki, namun akhirnya semakin terasa bahwa Wulungan akan menguasai keadaan. Dalam kesulitan, orang gila itu mencoba untuk berbuat sekali lagi. Menutup mata lawannya dengan pasir. Tetapi Wulungan bukan orang gila yang dapat berbuat kesalahan serupa untuk kedua kalinya. Karena itu, ketika ia melihat Galunggung membungkuk, dan dengan tangan kirinya mencakup segenggam pasir, Wulungan meloncat dengan cepatnya. Secepat kilat. Gerakan yang belum pernah dilakukan selama hidupnya. Tetapi didorong oleh kemarahan yang meluap-luap, maka ia telah melakukan suatu perbuatan yang seakan-akan berada di luar kemampuannya. Terdengarlah kemudian suatu pekik ngeri. Darah yang merah memancar dari lambung Galunggung. Kemudian tubuh itu terdorong surut beberapa langkah. Ketika Wulungan mencabut pedangnya, ia melihat Galunggung itu masih tegak berdiri dengan pedang di tangannya. Matanya yang merah menjadi bertambah liar. Kemudian dari mulutnya yang berbusa terdengarlah ia menggeram, "Wulungan, kau tinggal memilih, Lembu Sora atau Galunggung." Galunggung yang luka parah itu mencoba maju setapak. Tetapi keseimbangan sudah hilang, dan jatuhlah ia terguling di tanah. Meskipun demikian, matanya yang liar masih saja memandangi Wulungan dengan kemarahan yang meluap-luap. Tetapi tiba-tiba ia menyeringai kesakitan. Kemudian terdengarlah ia berteriak, "Ki Wulungan, kau berani menyakiti aku?" Wulungan tegak seperti patung. Ia melihat mulut Galunggung yang berbusa-busa itu masih memaki-maki, dan kemudian Galunggung itu menggeliat menahan sakit. Widuri bukan seorang gadis berhati kecil. Tetapi ia belum pernah menyaksikan peristiwa semacam itu. Ia belum pernah melihat seorang berjuang melawan maut dengan cara demikian. Karena itu, ia menutup kedua matanya dengan tangan-tangannya yang kecil sambil berkata nyaring, "Kasihan orang itu, Paman." Galunggung masih mencoba berdiri, tetapi ia tidak mampu lagi berbuat demikian. Kemudian nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Meskipun demikian masih terdengar ia berkata, "Hai, Wulungan. Berjongkoklah. Aku adalah kepala daerah perdikanmu." Wulungan akhirnya menjadi beribah hati. Bagaimanapun juga ia pernah mengalami suka duka bersama-sama bertahun-tahun. Menyerahkan diri masing-masing dalam lingkungan yang sama. Berbuat bersama-sama untuk perbuatan yang terkutuk. Untunglah Wulungan sempat menyadari kesalahan-kesalahannya, sedang Galunggung telah benar-benar terbenam dalam cita-cita gilanya. Karena itu, kemudian Wulungan melangkah maju dan berjongkok di samping kawannya yang gila itu. Dengan suara yang berat ia berkata, "Maafkan aku, adik Galunggung." Mata Galunggung yang marah itu terbelalak, sambil memaki, "Setan, panggil aku Ki Ageng." "Maafkan aku Ki Ageng," sahut Wulungan. Wajah Galunggung yang tegang itu menjadi mengendor. Kemudian tampak ia tersenyum. Tersenyum gila. Wulungan adalah orang pertama sesudah Ki Ageng Lembu Sora. Sekarang ia telah memihaknya. Karena itu pekerjaannya untuk merebut tanah perdikan Pamingit menjadi semakin mudah. Katanya, "Bagus, kau memihak aku?" Dengan wajah kosong, Wulungan mengangguk, "Ya, Ki Ageng." Sekali lagi Galunggung tersenyum. Namun kemudian wajahnya menjadi tegang kembali. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia berkata lemah dan gemetar, "Akhirnya tercapai juga cita-citaku." Oleh kata-katanya sendiri Galunggung menjadi tenang. Matanya tidak seliar semula. Tetapi nafasnya telah satu-satu meluncur dari hidung, sedang darahnya telah membasahi tanah kelahirannya. Akhirnya Galunggung menutup matanya sambil tersenyum bangga. Kata-kata yang terakhir keluar dari mulutnya, "Panggil aku Ki Ageng." Ki Ageng Galunggung. Dan kata-kata itu hampir tak sampai pada akhirnya. Dan Galunggung mati dengan penuh kebanggaan dalam kegilaan. Wulungan menundukkan kepalanya. Dadanya bergolak seperti darah di jantungnya itu mendidih. Perlahan-lahan ia mengangkat mukanya dan menoleh ke arah Endang Widuri yang masih berdiri tegak di tepi jalan. Tetapi Wulungan kini tidak memandangnya sebagai seorang gadis yang nakal, yang tidak tahu akan bahaya, tetapi kini ia memandangnya sebagai penyelamat jiwanya. Karena itu sambil berjongkok ia menunduk hormat,
Angger, betapa besar terima kasihku kepada Angger yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku sama sekali tak menduga Angger mampu berbuat sedemikian rupa mengagumkan. Wajah Widuri menjadi kemerahan mendengarkan pujian itu. Karena itu, malahan ia tidak dapat berkata sepatah kata pun selain berdesis, "Ah." Tetapi Wulungan masih berdiri di atas lututnya. Aku tak akan dapat membalas budi Angger. Mudah-mudahan Tuhan mengaruniakan kasih-Nya yang berlimpah. Widuri menjadi semakin malu. Ia tidak tahu apa yang akan diucapkan dan apa yang akan dilakukan. Karena itu tiba-tiba ia memutar tubuhnya berlari ke Banjar Desa sambil berteriak, "Aku akan ke Banjar Desa Paman." Wulungan menarik nafas. Perlahan ia berdiri sambil bergumam, alangkah bangga orang tuanya." Ketika Widuri telah hilang di balik tikungan, kembali Wulungan merenungi mayat Galunggung. Sekali-kali ia menebarkan pandangan berkeliling, tetapi Pamingit benar-benar seperti dicekam kesepian yang mengerikan. Sebenarnya beberapa perempuan yang tinggal di rumah di tepi jalan itu menjadi ketakutan, dan menutup pintu mereka rapat-rapat. Seorang dua orang yang sempat mendengar teriakan Galunggung menjadi berbimbang hati, apakah yang sebenarnya terjadi? Tetapi, mereka tidak berani berbuat sesuatu. Mereka menunggu sampai suami mereka kembali dari pelayatan. Ketika sekali lagi Wulungan memandang ke ujung jalan di kejauhan, dilihatnya orang pertama yang datang dari makam. Kemudian kedua dan seterusnya. Iringan itu berjalan perlahan-lahan menuju ke arahnya. Melihat kedatangan mereka, Wulungan menjadi berdebar-debar. Apakah ia tidak berbuat kesalahan? Tetapi ia telah berbuat demikian untuk membela dirinya, mempertahankan hidupnya. Tubuh Galunggung yang terkapar di jalan itu benar-benar telah mengejutkan mereka. Ki Ageng Sora Dipayana, Ki Ageng Lembu Sora dan yang lain-lain. "Apa yang terjadi Wulungan?" terdengar suara Ki Ageng Lembu Sora datar. Wulungan mengangguk hormat. Kemudian dijawabnya, "Kami bertengkar dan inilah akhirnya." Lembu Sora melihat luka di pundak Wulungan, karena itulah ia tahu bahwa Wulungan telah bertempur sengit melawan Galunggung. Ia melihat pedang Galunggung masih di tangannya, sedang pedang Wulungan ada belum disarungkan. "Sarungkan pedang Wulungan," berkata Ki Ageng Lembu Sora. Wulungan menjadi gugup. Cepat-cepat ia menyarungkan pedangnya. "Kami tidak menyalahkan engkau," kembali terdengar Ki Ageng Lembu Sora berkata. Wulungan tersentak, kemudian sekali lagi ia membungkuk sambil berkata, "Terima kasih Ki Ageng." Orang Pamingit menjadi saling berpandangan dan menebak-nebak apakah sebenarnya yang telah terjadi. Beberapa orang menjadi kecewa. Pengikut Galunggung bergumam di dalam hati mereka, kenapa Galunggung terbunuh? Ki Ageng Lembu Sora dapat melihat gelora hati mereka. Mereka memandang Wulungan dengan marah. Bahkan di antaranya terpancarlah perasaan dendam dan benci. Seperti Galunggung yang menggantungkan harapannya kepada Sawung Sariti, maka demikianlah beberapa orang yang telah menerima janji daripadanya. Karena itu, maka kematiannya benar-benar disesalkan. Tetapi, di samping mereka yang mendendam Wulungan karena peristiwa itu, beberapa orang berdiri tegak di belakangnya. Tak ada kata-kata yang mereka ucapkan, namun dari wajah mereka terpancarlah janji, "Jangan cemas Kakang Wulungan, kami akan bersama-sama memikul akibatnya." Tetapi karena itu alangkah sedih Lembu Sora. Kematian anaknya telah memukul jantungnya sedemikian parah. Sekarang ia melihat sinar mata bermusuhan di antara rakyatnya. Karena itu dengan sedih ia berkata, telah banyak korban jatuh. Daerah perdikan ini telah basah kuyup oleh darah putra terbaik. Sergapan gerombolan liar telah menghancurkan sendi kehidupan kita. Marilah kita jadikan Sawung Sariti korban yang terakhir, dan Galunggung yang lenyap karena kehilangan keseimbangan jiwa, adalah contoh mereka yang kehilangan akal karenanya. Kemudian Lembu Sora mengangkat wajahnya memandang kepada orang Pamingit yang berada di sekitarnya, siapa akan menyusul? Suasana dicengkam oleh kesepian. Tak ada yang terdengar selain desah nafas tegang di antara kemersik daun-daun yang digerakkan angin. Orang-orang Pamingit yang memandang Wulungan dengan marah, serta orang-orang yang berdiri tegak di belakang Wulungan, menundukkan wajah mereka. Sesaat kemudian terdengar Ki Ageng Lembu Sora berkata, "Para pemimpin laskar Pamingit harus menghadap aku sebelum matahari terbenam. Tak seorang pun berhak memberikan tafsiran atas peristiwa ini selain aku sendiri." Kemudian kepada Wulungan ia berkata, "Wulungan, ikut aku." Wulungan menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya, "Baik Ki Ageng."
Kepada orang-orang pamingit yang lain, Lembu Sora berkata, selenggarakan pemakamannya baik-baik. Kemudian orang-orang yang berdiri berjejal-jejal itu mulai mengalir seperti air di dalam parit. Sebagian menuju ke Banjar Desa, sedang sebagian lagi ke rumah masing-masing. Perlahan-lahan jalan desa itu menjadi sepi kembali, selain beberapa orang yang sedang merawat tubuh Galunggung dan dibawanya ke pondoknya. Besok, sekali lagi mereka akan menyelenggarakan pemakaman. Galunggung tidak dimakamkan dengan upacara kebesaran seperti Sawung Sariti. Namun pemakaman itu pun akan diselenggarakan sebaik-baiknya. Dalam perjalanan ke Banjar Desa, Mahesa Jenar berbisik kepada Kebo Kanigara yang berjalan di sampingnya, "Kakang, mayat bugel Kaliki lenyap." Kebo Kanigara menoleh, matanya menjadi redup, tetapi kemudian ia tersenyum, "Aku belum memberitahukan kepadamu." "Kenapa?" tanya Mahesa Jenar. "Ketika aku membawa kembali Sawung Sariti yang terluka, aku telah meminta beberapa orang pamingit untuk mengubur mayat itu," jawab Kebo Kanigara. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia bergumam, "Sederhana sekali." Sekali lagi Kebo Kanigara tersenyum, "Ya, sederhana sekali. Apa kau sangka mayat itu hidup kembali? Kalau ia dapat hidup kembali maka mayat-mayat yang lain pun akan hidup pula. Dengan demikian sekali lagi kita harus berjuang melawan mereka." Mahesa Jenar tertawa. Menggelikan sekali. Arya Salaka pun kemudian diberitahunya pula. "Ah," sahut anak muda itu. "Aku menjadi gelisah karenanya." Ketika mereka sampai di Banjar Desa, mereka melihat perempuan-perempuan sedang sibuk mengerumuni Rara Wilis dan Endang Widuri yang duduk di samping Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora. Mereka tak habis-habisnya bertanya kenapa mereka dapat menyelamatkan diri mereka dan dengan penuh kekaguman mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka dapat memiliki ilmu tata bela diri. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Meskipun demikian Rara Wilis mencoba pula untuk menjawab satu demi satu. "Oh," sahut salah seorang, "jadi orang tua berjanggut putih itukah yang bernama Ki Ageng Pandan Alas?" "Iya, itu kakekku," sahut Rara Wilis. Pantas Nini menjadi gadis perkasa," kata yang lain. Ketika orang-orang yang datang dari pemakaman, setelah membasuh kaki mereka, memasuki Banjar Desa itu, maka perempuan itu pun mengundurkan diri mereka untuk mempersiapkan minum serta makanan yang akan mereka hidangkan. Demikianlah Pamingit dan Banyu Biru telah melampaui suatu masa yang menyedihkan. Suatu masa yang tak dapat mereka lupakan. Ketika kemudian malam tiba, dan masing-masing telah terbaring di pembaringan, terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi. Meskipun gambaran-gambaran yang datang di dalam kenangan masing-masing tidak sama, tergantung dari apa yang pernah mereka lihat, dengar dan alami, namun mereka mempunyai persamaan kesimpulan. Bahkan Lembu Sora sendiri merasakan betapa kelakuannya hampir saja menenggelamkan kedua tanah perdikan itu. Tetapi dengan demikian, akhirnya ia menjadi ikhlas. Ikhlas atas segala kesedihan yang menimpanya. Ikhlas atas kematian anak satu-satunya. Demikianlah agaknya Tuhan menghendaki, memberinya peringatan dan membawanya kembali ke jalan yang telah digariskan. Di pondok itu, Mahesa Jenar duduk bersama-sama dengan Paningron, Gajah Alit, Gajah Sora dan Kebo Kanigara. Di bawah cahaya lampu minyak, tampaklah wajah mereka memancarkan kesungguhan pembicaraan yang sedang mereka lakukan. "Pekerjaanku sudah selesai Kakang Toh Jaya," terdengar Gajah Alit berkata, "Sultan menghendaki penyelesaian yang sebaik-baiknya antara Banyu Biru dan Pamingit. Kini agaknya penyelesaian itu telah ditemukan tanpa pertumpahan darah antara keduanya. Kalau kemudian jatuh korban, itu adalah karena perjuangan mereka mempertahankan tanah mereka dari sergapan setan-setan liar yang ingin memiliki keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten, yang seterusnya mereka ingin merampas jalan ke tahta Demak." Bersambung ke bab 103. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.